Assalamualaikum, balik lagi dengan Akbar CK. Ini ada salah satu pembencinya Jokowi ya, Faisal Assegaf, yang koar-koar bahwa nanti Bapak Jokowi itu akan diadili bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Kita akan menyaksikan ya, koar-koarnya Faisal Assegaf ini dipatahkan oleh Mr. Q. Langsung aja kita saksikan videonya. Proses malam. Ya, Assalamualaikum Abang Da. Ini sepertinya perintah dari suara nurani Bang Karni Ilyas untuk kita harus menyampaikan kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Jadi kalau izin Bang, emang kawan-kawan BEM ini yang saya amati, dari sisi narasi mereka agak lembut dan hati-hati. Tapi saya tidak meragukan militansi mereka. Berbeda dengan kawan-kawan 98. Antara orasi di panggung itu dan gerakan di jalan itu betul-betul senyawa. Memang ada satu perubahan kultur. Bahasa-bahasa santun kelompok-kelompok BEM ini itu terdengar halus dan sangat lembut. Tapi kita menangkap pesan yang kuat dari Bung Satria. Nama yang bagus ini kan. Ada pesan yang kuat bahwa pada hari Senin mereka akan turun mewakili suara aspirasi rakyat yang merasakan ketidakadilan. Dan sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Jadi sejauh mana bahasa Satrio itu diputar-putar di alam rimba demokrasi, insya Allah satu pesan moral yang kuat bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Hanya saja kalau soal Gibran itu harus tegas juga. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus salah satunya itu Gibran. Nah, kalau mau mengantisipasi cabang-cabang virus, maka sudah tepat mahasiswa memilih lawan yang hebat, yaitu sumber utamanya virus ganas Mulyono. Kira-kira seperti itu. Kemudian begini, saya juga kaget tiba-tiba ada di sini mengerucut ini. Karena tanggal 14 Oktober, dalam 15 hari terakhir ini, hampir lebih dari 370 tokoh terkonsolidasi, terus melakukan akselerasi konsolidasi untuk pada tanggal 14 Oktober berkumpul dalam jumlah yang banyak di Balai Sudirman, Jakarta. Tiba-tiba juga ada muncul ini, kawan-kawan mahasiswa juga bergerak dari luar kota. Saya dengar kabar sebagian sudah nginap di kampus-kampus Jakarta, sebagian juga sudah datang di ormas tertentu. Bahkan per tadi sore, saya panggil si Akbar ini, salah satu aktivis mahasiswa yang kita andalkan, untuk memonitoring pergerakan di kampus, untuk melaporkan sudah sejauh mana mahasiswa tanggal 14 Oktober ini turun. Dia mengatakan, Bang, ini nggak bisa dibendung. Dan tuntutannya cuma satu, adili Jokowi. Jadi ada satu pertemuan arus kesadaran moral pada tanggal 14 Oktober, yang insya Allah satu kesamaan pandangan tegas. Menjadi momentum untuk menegaskan sejarah anak-anak muda pemberani ini yang peduli terhadap tujuan negara, cita-cita negara, menggarisbawahi adili Jokowi dan jangan lantik Gibran. Nah, kalau untuk mengadili Jokowi ini sudah final. Kalau mengutip judul Bang Karni itu luar biasa bagus. Menghitung hari. Ada orang menghitung hari itu bisa bangkrut secara ekonomi. Menghitung hari Jokowi ini sudah pasti semua pendapat publik mengatakan menuju penjara. Tidak boleh pulang ke Solo. Kemudian bagaimana nasib Gibran? Memang di ujung tanduk. Kalau kawan-kawan Satrio dan elit-elit bangsa ini benar sungguh-sungguh mau menyelamatkan marwah negara, cita-cita negara, melawan ketidakadilan, melawan ketidakjujuran, maka tanggal 14 Oktober itu bisa diakumulasikan sebagai rekomendasi moral
kepada partai-partai politik untuk minimal tunda dulu pelantikan Gibran. Dan suara itu kuat di media sosial. Keinginan untuk tidak melantik Gibran itu datang dari aneka konfirmasi moral, kesungguhan moral, keinginan yang tulus bahwa bangsa ini jangan pernah menyelundupkan satu agenda dinasti politik dengan cara-cara curang. Gimana puncak dari prestasi kejahatan virus ganas Jokowi adalah akun Fufu Fafa, ya semakin sulit untuk menghindari apakah itu milik Gibran atau tidak. Tapi semua keramaian ini, keributan ini mengarah ke satu nama, Gibran. Jangan-jangan kita juga nanti konfirmasi buat Bang Hudori. Jangan-jangan pembicaraan semalam Pak Prabowo dengan Pak Jokowi makan malam itu juga bahas akun. Pasti Bang Hudori bantah. Bang Hudori sudah punya catatan itu. Oh enggak. Jokowi dengan Prabowo makan malam untuk mengirim pesan mereka akur. Pasti itu Bang Hudori. Tidak keluar dari situ. Kodari. Ya kalau Kodari kan era Jokowi, begitu masuk era Prabowo harus diganti. Kalau nggak dikejar-kejar rakyat nanti. Tapi tidak. Fufu Papa, panggilan Mr. Q membantah semua tuduhan dari Faisal Assegaf. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Gitu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy. Ya. Ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya. Itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya. Sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya, pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya, itu demo semua mahasiswa loh, bukan cuman BEM SI loh ya. Ya sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gus Dur. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya, dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana?
Nggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita Bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. ingin mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini Ya. menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Nah, sudah kita saksikan kan dan dengarkan koar-koarnya Faisal Assegaf itu dibantah atau dipatahkan oleh Mr. Q, Mr. Kodari. Apa itu Faisal Assegaf? Dikit-dikit fufu fafa, alah. Orang udah mau pelantikan presiden masih aja itu isu-isu itu diangkat-angkat ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu udah ke depan pemikirannya. Bagaimana caranya bangsa Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini masih bahas akun fufa. Aduh. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan mau kita dibawa-bawa oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya, yang nggak jelas, yang menjelek-jelekkan pemimpinnya, menjelek-jelekan Pak Jokowi, menjelek-jelekan Gibran Raka Buming Raka. Aduh, sok-sok ingin mengadili segala macam, sok-sok mau demo. Kenyataannya yang ikut demo hanya segelintir. Hanya seperti apa ya? Rapat tingkat RT mungkin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.